Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya dapatkan dari internet. Yang pertama yaitu judulnya adalah Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Di sini penulisnya yaitu Daniel Aditya Situngkir. Dalam jurnal ini ada asas legalitas, salah satu asas yang paling tua dan tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Ruslan Soleh, tujuan utama dari asas hukum ini untuk menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu sendiri agar jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah, pengadilan yang berkuasa. Pasal 1 ayat 1 KUHP, tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Perkembangan di Indonesia, idenya berasal dari Montesquieu pada tahun 1746 dan J.J. Rousseau 1762 untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja atau penguasa terhadap rakyatnya. Di Indonesia, asas legalitas diwujudkan dalam aturan hukum pasal 1 ayat 1. Asas ini terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, nulla puna sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang. Yang kedua yaitu ada nulla puna sine crimen, tidak ada pidana tanpa kejahatan. Yang ketiga, nullum crimini puna legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Mengakibatkan adanya 2 implikasi. Yang pertama, larangan menggunakan analogi. Yang kedua yaitu ada dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif. Indonesia menuntut hukum Eropa kontinental, asas legalitas diterapkan lebih kaku daripada di negara common law. Permasalahan yang umumnya dihadapi di mana masyarakat berkembang selalu lebih cepat daripada perkembangan di hukum. Di Indonesia, perkembangan hukum pidana secara retroaktif untuk pertama kali dirumuskan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang tentang Pengadilan HAN. Jika melihat sistem hukum Eropa kontinental, maka dilihat sumber hukumnya adalah sumber hukum tertulis. Jika melihat peristiwa hukum peristiwa HAM terjadi, dapat disimpulkan menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab memang berdasarkan aturan tertulis yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM, namun aturan tersebut dibuat kemudian setelah peristiwanya terjadi. Dalam penerapan asas legalitas dapat dikecualikan. Pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang dibuat kemudian untuk menjamin keadilan meskipun menyampingkan kapasitas hukum. Meskipun demikian, harus ada ketentuan tertulis yang menjadi dasar dan tidak dapat menghukum orang dengan menggunakan hukum kebiasaan. Yang selanjutnya ada internasional. Penerapan asas legalitas hukum internasional lebih fleksibel, mengingat bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Kejahatan terhadap hak asasi manusia merupakan jus cogens yang dianggap kejahatan internasional yang mengakibatkan semua negara berhak melakukan penuntutan terhadap para pelaku. Pencukupan terhadap asas ini dalam hukum pidana internasional untuk memastikan pelaku kejahatan dihukum dan keadilan dapat ditegakkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.